pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, kunci keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Mungkin kalian sudah tahu dan paham, namun di sini saya akan mengingatkan kembali. Dan model pembelajaran adalah bentuk atau tipe kegiatan yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada siswa. Nah, dalam model pembelajaran terdapat 3 unsur. Yang pertama, filosofi atau teori yang menjadi landasan atau ruh dari rumusan permasalahan sebuah metode pembelajaran. Yang kedua, rumusan teoritis metode pembelajaran. Dan yang ketiga, prosedur praktis penerapan metode pembelajaran. Nah, beberapa model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dan dapat dijadikan acuan pengajaran keterampilan di kelas berdasarkan teori-teori belajar dapat ditentukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, model interaksi sosial. Nah, dalam model ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, dengan kerja kelompok, pertemuan kelas, pemecahan masalah sosial atau model inquiry sosial, model laboratorium, model pengajaran jurisprudensi, bermain peran, dan simulasi sosial. Yang kedua adalah model proses informasi atau information processing model. Model proses informasi meliputi beberapa strategi pembelajaran, yakni mengajar induktif, pelatihan inquiry keilmuan, pembentukan konsep, model pengembangan, advanced organism model. Dan yang ketiga adalah personal model atau model personal. Model pembelajaran ini terdiri atas 4 jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, pengajaran non-direktif, pelatihan kesadaran, sinektik, dan sistem konseptual. Nah, yang terakhir adalah model modifikasi tingkah laku atau behavior modification model. Mungkin sebagian kalian sudah tahu dan bahkan sudah memahaminya. Materi kedua yaitu pendekatan pembelajaran. Secara bahasa, pendekatan pembelajaran mempunyai arti proses, cara, perbuatan mendekati. Sedangkan, menurut istilah, pendekatan dapat diartikan sebagai pandangan falsafi tentang subjek matter yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ada beberapa tokoh terkemuka yang berpendapat tentang pengertian pendekatan pembelajaran, seperti Wahyudi, Saifuddin Sagala, Saiful, dan Nurma. Yang pada intinya, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi menginspirasi, menguatkan, dan materi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku, harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Artinya, memilih pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual, sering dikenal dengan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Menurut Suryati pada tahun 2008, pendekatan kontekstual berlatar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan alamiah, tidak hanya sekedar mengetahui, mengingat, dan memahami. Dalam konteks ini, siswa perlu mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana pencapaiannya. Dengan ini, siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari berguna sebagai hidupnya nanti, sehingga akan membuat mereka memposisikan sebagai diri sendiri dan memerlukan suatu bekal yang bermanfaat untuk hidupnya nanti, dan siswa juga akan berusaha untuk menggapainya. Pendekatan konstruktivisme berasumsi bahwa siswa belajar sedikit demi sedikit dari konteks yang terbatas, kemudian siswa mengonstruksi sendiri pemahamannya, dan pemahaman tersebut diperoleh dari pengalaman belajar yang bermakna.
Yang ketiga, pendekatan deduktif dan induktif. Dalam inisiasi PKN, pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang mengutamakan penalaran dari umum ke khusus, sedangkan pendekatan induktif dikembangkan oleh filosof Prancis Bacon yang menghendaki penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret dan banyak kemungkinan. Yang keempat, pendekatan konsep dan proses. Menurut Amiruddin, pada tahun 2009, pendekatan konsep adalah suatu pendekatan di mana siswa dibimbing memahami suatu bahasan dengan memahami konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. Dalam proses pembelajaran tersebut, penguasaan konsep dan subkonsep yang menjadi sasaran utama pembelajaran. Pendekatan ini kurang memperhatikan aspek student center. Nah, guru terlalu dominan dan siswa pembimbing untuk memahami konsep. Pendekatan proses adalah suatu pendekatan yang mempunyai tujuan utama. Pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses atau langkah-langkah ilmiah seperti melakukan pengamatan, menafsirkan data, dan mengomunikasikan hasil pengamatan. Yang kelima, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Science, Technology, and Society merupakan suatu pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu teknologi yang ada di masyarakat, menurut Astuti pada tahun 2001. Dengan pendekatan ini, peserta didik dikondisikan agar mau dan mampu menerapkan prinsip sains untuk menghasilkan karya teknologi sederhana yang diikuti dengan pemikiran untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul dan muncul dari produk teknologi. Materi ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode merupakan langkah operasional dalam strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsional strategi dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan materi saja, sebab sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai tugas cakupan yang luas. Di samping sebagai penyampai informasi, juga mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan pembelajaran, sehingga warga belajar dapat untuk mencapai tujuan belajar secara tepat. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan metode dalam pembelajaran mempunyai ruang lingkup cara dalam pemberian dorongan, pengungkapan tumbuhnya minat belajar, penyampaian bahan belajar, tenaga untuk melahirkan kreativitas, pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar, dan pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar. Materi yang keempat yaitu strategi pembelajaran. Mungkin kita sudah tahu kalau strategi itu merupakan taktik, trik, atau cara dalam merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Yang pertama, ceramah, 2, demonstrasi, 3, diskusi, 4, simulasi, 5, laboratorium, yang keenam, pengalaman lapangan, yang ketujuh, brainstorming, yang kedelapan, debat, dan yang terakhir, simposium. Materi yang kelima yaitu teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknik akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas siswanya yang tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Ada beberapa teknik dalam pembelajaran,
Antara lain, yang pertama, menggunakan alat bantu yang tepat. Nah, guru yang menyadari kelemahan dirinya dalam menjelaskan isi materi yang disampaikan sebaiknya memakai alat bantu untuk memperjelas isi dari bahan dan menyangkut fakta, konsep, atau prinsip yang kurang dapat dijelaskan lewat kata-kata atau metode ceramah. Yang kedua, memilih bentuk motivasi yang baik. Biasanya suka dilakukan dengan cara memberi apresiasi terhadap siswa. Nah, tergantung siswanya juga, kepribadiannya dia seperti apa. Dan biasanya suka diberikan hadiah, nilai, memberikan hukuman, memberikan ulangan, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan metode yang bervariasi. Penggunaan metode variasi merupakan senjata yang ampuh untuk mendapatkan umpan balik pembelajaran. Karena itu, guru mesti cerdas memilih, menentukan, dan menggunakan metode dalam pembelajaran.